Nah saran saya nih KPK eksekusi aja. Turun aja eksekusi. Ke rumahnya sana? Iya. Dan habis itu periksa semua kepala dinas, bupati-bupati, periksa semua. Anda akan tercengang. Siapa namanya? Bupati Fak juga, jangan macam-macam ya. Anda kemarin ke saya 1.500.000 kan. 3 opini terhadap 3 berita Di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Halo para noise dan noiser, kembali lagi di Ruang 28. Kali ini saya, Kania Cita, panggilannya Kania, akan menjadi pimpinan sidang. Ya, kembali lagi di kursi kekuasaan saya. Sudah hadir bersama dengan saya di sini ada 2 panelis. Silakan perkenalkan diri. Halo para noise semua, nama saya Gilang. Halo Noiser, saya Muhammad Al-Gatiri. Panggilannya? Panggilannya Ayang. Bukan Makar ya? Oke, sudah ganti-ganti. Oh ya, agak keselak tadi abis makan. Di episode kali ini mau ngebahas isu-isu yang lagi hangat belakangan ini. Mungkin ada yang udah agak lagging ya, agak sebulan belakangan lah gitu, nggak seminggu lalu banget sih. Tapi masih penting untuk dibahas. Tapi masih menjadi top news. Masih menjadi top news. Oke, langsung aja kita mulai. Concernnya Mamat nggak sih? Langsung saya nih. Iya dong, kan itu yang udah agak belakangan tapi sebenarnya udah agak dulu. Biasanya dari ketua dulu kan baru panelis. Ya, soalnya ini udah agak lewat nih sebenarnya isunya, tapi masih top news ya. Oh masih. Silakan. Langsung. Oke, saya Bu Ketua, saya mau membawa kabar dari Papua. Oke. Ya, di Gubernur Papua ya. Katanya itu gubernur kamu, katanya. Oh bukan? sorry, jangan buta geografi ya, goblok. Saya Papua Barat. Iya, karena banyak yang ngira tuh gubernur Papua dan gubernur satu pulau Papua. Iya. Padahal bukan. Jadi tentang Gubernur Papua. Lukas NMB yang ditetapkan menjadi tersangka Wah, oleh KPK kasus dengan kasus korupsi. suap ya atau apa? Korupsi. Iya, tapi laporan daripada PPATK ada aliran dana ke judi kasino di Marina Bay. Sands, Marina Bay. Diduga 500 M katanya. 560 M. Diduga kan? Itu dari yang hasil dari PPATK. Iya, diduga. Sekitar 560 miliar. Dan ada video-video beliau aktif bermain kasino di 3 negara, ada Filipina, ada Malaysia, ada Singapura gitu. Dan dia belum mau menyerahkan diri dan menjadikan masyarakat sebagai tamengnya ya. Tamengnya gimana tuh maksudnya? Masyarakat yang jaga KPK tidak boleh turun kan. Oh. Iya. Demo, Iya, gedung KPK aja di demo katanya ya. gitu ya? Iya. Demo mendukung Lukas NMB. main judi. Hah? Mendukung dia main judi. Mendukung, tidak boleh dikriminalisasi dan lain sebagainya. Main judi, ya. Ya tapi Kok bisa begitu itu? Oh, pola lama. Anda kaget? Saya tidak kaget. Papua sering kali begini. Ya udah nanti diperpanjang di Nanti bagian berikutnya. Kita bahas sampai Gubernur Papua Barat juga nanti. Ada ya. Oke, Mama Gilbas udah siap. sekarang. Oke. Gilbas, isunya apa nih? Ada berita dari Nahdlatul pengurus cabang Nahdlatul Ulama Purworejo. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Kalau mereka bikin menyebut bahwa permainan capit boneka, tau nggak yang di Time Zone tuh yang kita nggak pernah menang, dibilang ada fatwa haram. Permainan capit boneka itu haram karena seperti kayak berjudi gitu. Permainan ini sulit karena boneka yang dijepit mudah lepas. Ketika lepas, maka diperlukan koin selanjutnya untuk menjepit boneka lagi. Meski demikian, permainan itu digemari anak-anak. Itu jadi karena ada unsur perjudian. Oke, sekarang kalau masuk Anda? ke isu dari saya sendiri ya. Jadi kemarin itu beberapa hari lalu ada keramaian di Twitter ceritanya. Yang mana nih? Karena rame mulu Twitter. Oh iya, rame mulu ya. Rame Oke. mulu. Jadi ceritanya ada seseorang ya, netizen di Twitter nge-tweet rada-rada hiperbola gitu. Habis beli minuman ini Saya gitu tahu deh, ya kayaknya. brand Iya. ini dengan varian ini gitu. Iya. Kayak intinya dia kaget gitu. Buset tuh kayak bukan minuman nih gitu. Ini mah namanya gula 3 kilo dicampur bahan kue. Iya. Kalau nggak salah dia bilang diabetes. Ini mah bisa bikin orang diabetes. Kayak mendingan lu bangkrut aja dah daripada bocah-bocah pada diabetes. Oke. Jadi kayak dia intinya kesel nih gitu kan. Dan akhirnya disomasi kan ya. Terus ternyata brandnya merespons nih. Tapi sebenarnya awalnya gara-gara ada netizen yang nge-reply. Ngelaporin. Iya, pasal 28 gini-gini ITE. Iya, hati-hati pasal loh. berapa? 28 ya? Pasal berapa lupa. Adalah. Iya, terus habis itu dia nge-mention si brandnya gitu kan.
nama brandnya kita sensor aja kali ya. Oh, udah disebut apa? Oh, udah disebut ya? Iced tea di bahasa Indonesia Itu ini. belum terdaftar juga. Iya, ternyata belum terdaftar. Lah, kalau sekarang Fonsus minta ST dong, masa iya jadi punya mereka? Oh iya benar-benar. Iya. Ya es teh. Belum terdaftar. Iya. Iya, ST. es teh. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Oke, siapa Masuk dulu? dari Mamat lagi. Ya, tadi kan dari Mamat dulu ya. Soal ini kan guber- isu yang katanya soal udah gula. ditunggu-tunggu. Lukas NMB ini gimana? Aku kayaknya Anda tadi tidak kaget tuh ada yang membela. Tidak kaget. Kalau saya kan sih kaget lihat ada koruptor dibela. Pertama Iya, tidak kaget dengan korupsi itu dulu di Papua ya. Di Papua itu setiap pergantian gubernur nanti di akhir masa jabatan dia itu langsung tuh masuk jadi tersangka. Hah, si gubernur yang lama. Iya, Barnabas Webu sebelumnya. Oh, Habis itu di ujung masa akhirnya jadi tersangka. iya, karena kalau KPK itu turun kayak misalnya waktu itu 2 tahun atau 3 tahun lalu, itu konstelasinya politiknya agak memanas bisa. Sehingga nanti dibiarkan di masa. Cuma ini kan belum ditunggu sampai habis masa jabatan ya, udah mau habis tapi bentar lagi kan Oktober ini sih. Belum selesai langsung udah dijadikan tersangka gitu. Oh, tumben nih ya. Oh, Iya, biasanya udah ditunggu selesai dulu, baru Iya, tuh iya. tersangka kasus ini. Dan orang yang soal, main judi, gubernur main judi. Di Singapura. Ya lagi-lagi saya tidak kaget. Main judi juga gak kaget ya. Gak kaget karena itu sudah banyak pemberitaannya. Kalian aja yang baru ngikutinnya kan pas di sekarang kan. Oke. Kalau ditanya Papua apa ini kriminalisasi, enggak sih. Emang kriminal. Emang dia diperiksa aja, kenapa nggak berani? Iya, kenapa nggak? Maksud saya kenapa nggak mau harus diperiksa? berlindung di rumah? Jelasin dulu isunya. Kan Kan tiba-tiba seru. langsung kriminalisasi. Iya, isunya kan dia korupsi. Iya kan, tapi dia diinvestigasi. Ternyata Iya. ada Terus aliran tapi dana. Panggilan pertama Panggilan tidak datang. dari KPK ya. Panggilan kedua tidak datang. Nah, sampai KPK bilang jangan sampai kita jemput paksa dan akan ada pertumpahan darah. Nah, perdebatannya adalah ada publik yang menganggap ini upaya kriminalisasi gitu. Sebenarnya publiknya menganggap ini upaya kriminalisasi adalah yang menjaga rumah dia. Jangankan itu, masih ingat dulu kasus penimbunan BBM di Sorong, Ya. salah seorang polisi. Itu kan ketika kejaksaan turun mau eksekusi dia, kan masyarakat yang hadang tuh dari ujung sampai ujung, tidak boleh lewat kejaksaan pulang. Tapi berapa kali kan baru bisa dia diangkut kan. Nah kayak gitu, pola-pola kayak begini ini memang sering terjadi di Papua. Mau dimanapun, di kabupaten apapun, pola-pola yang ketika kau terdesak terus bayar masyarakat datang kawal dan lain sebagainya itu sudah terbiasa gitu loh. Nah saran saya nih, KPK eksekusi aja, turun aja eksekusi Ke rumahnya sana. Iya. Dan habis itu periksa semua kepala dinas, kepala instansi di sana, Itu mereka juga tuh. bupati periksa semua, Anda akan tercengang. Saya sudah bilang ini dari 3-4 tahun lalu. Nggak, masalahnya kalau saya search nih, Papua tuh nomor 1 provinsi termiskin. Iya. Nomor 2-nya Papua Barat. Saya tuh dari dulu selalu Kok bilang, bisa kaya-kaya mereka kalau itu? iya, saya tuh selalu dari dulu bilang masalah kemunduran Papua itu bukan hanya faktor eksternal. 50%-nya eksternal, hubungan Jakarta Papua. 50%-nya itu di dalam Papua sendiri. Di Papua itu korupsinya itu berlapis-lapis sih. Wah. Berlapis-lapis gitu. Korupsi sama nepotisme. Kolusi itu apa ya artinya ya? Kalau secara Berkolusi itu Bersekongkol. sekongkol untuk udah, melakukan KKN. ya KKN itu KKN. gila-gila. Ya tujuannya kolusi dan nepotisme kan untuk korupsi kan. Iya, iya. Nah itu tuh terjadi gila-gilaan. Jangan level jauh-jauh, level bupati aja deh. Karena kenapa? Karena uang yang mengalir ke sana itu banyak. Walaupun tidak sama seperti yang dibilang Pak Mahfud gitu kan. Ya uang yang keluar dari Papua juga banyak gitu loh. Nah ini kan melalui satu sumbernya itu pemerintahan kan. Uang yang keluar dari Papua ke Jakarta dan uang yang dari Jakarta masuk ke Papua. Ya. Lewat satu sumber ini ada dana otsus, dana macam-macam yang keluar dari Papua lewat perusahaan, ya lewat negara juga, lewat pemerintah daerah juga gitu-gitu. Jadi itu akan semua tuh menumpuk, mengalirnya tuh banyak sekali gitu loh. Dan kalau misalnya korupsi dari soal nepotisme lah misalnya, itu penunjukan kayak proyek, itu nanti proyek yang itu kasih ke dia ya, gitu-gitu bang. Nepotisme ya. Iya, atau kepala dinas itu dicopot semua tuh, diganti orang-orangnya dia semua. Itu terjadi dari Papua maupun Papua Barat. Sama Jakarta juga jangan Puncak Gunung Es Lukas Iya, NMB ini. jangan jangan main politik dengan Papua juga.
Artinya bahwa dibiarkan dikasih uang sebegitu banyak, dibiarkan nggak diperiksa dengan satu kata untuk meredam kata merdeka gitu kan. Penikmat kekuasaannya aja yang dikenyangin kan. Ya jangan gitu juga gitu loh. Iya. Ya dan telusuri juga yang punya aset-aset di sana yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, orang Jakarta juga. Yang sawit-sawit itu atas izin siapa? Iya, Itu yang periksa izinin aja kan semua. iya yang di situ. Investigasi menyeluruh, kalian akan tercengang, saya yakin. Kalau saya sih sudah tidak kaget, makanya saya tidak mau komentar. Iya. Saya sudah tidak kaget. Oh, jadi Mamat tidak komentar bukan gara-gara berpihak pada gubernurnya. Tidak. Kan banyak yang komennya gitu ya. Loh, saya tidak Oh, ini si berpihak. Mamat nih emang orangnya dia nih, orangnya NMB nih. Orangnya NMB. Orangnya gubernur Papua Barat juga bukan orang saya. Siapa Bupati namanya? Fakfak juga. Jangan macam-macam ya. Anda kemarin kasih saya 1.500.000 kan.